Perkenalkan, nama saya Karnasi, saya dari kelas A2 Pagi Manajemen. Di sini saya akan membacakan ringkasan saya, yaitu judul Tantangan dan Peluang di Era Digital Disruption. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang memengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Banyak pihak menyebut bahwa perubahan teknologi digital itu dapat menjadi tantangan bagi generasi atau Gen Z. In summary, yang pertama, disrupsi adalah proses panjang dan kait-mengait satu sama lain. Kedua, menimbulkan perubahan kehidupan. Ketiga, teknologi baru selalu memudahkan dan memurahkan. Keempat, menciptakan pasar baru atau new market from the bottom of the pyramid. Disrupsi melahirkan pasar baru dan pelaku-pelaku usaha baru. Yang pertama, simpler atau lebih simple. Kedua, cheaper, lebih murah. Ketiga, more accessible, lebih terjangkau. Yang keempat, faster, lebih cepat, dan perubahan pada kehidupan, berdemokrasi, narasi, bersosialisasi, berdominasi, berdonasi, berkebangsaan, berilmu, bekerja, berlibur. Dalam situasi COVID seperti ini sangat menguntungkan di mana adanya teknologi digital. Bayangkan kalau kita tidak bisa pergi ke restoran, tidak bisa pergi ke pasar-pasar, tidak bisa pergi ke sekolah. Namun karena adanya teknologi digital, kita bisa tetap belajar. Sekarang ilmu berubah datang ke kita. Ada beberapa perubahan yang terjadi ketika pandemi. Dua perubahan. Yang pertama, pandemi menggeser prioritas konsumen seperti kesehatan, home, digital fatigue, donut ekonomi, dan ledakan 10 ekonomi serta kehidupan. Contoh, sekarang kita harus membeli masker, membeli vitamin, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, prioritas pelanggan saat ini lebih di dalam rumah. Semua aktivitas berada di dalam rumah. 10 ledakan ekonomi dan kehidupan. Pertama, ledakan kreativitas. Kedua, ledakan home atau sweet home. 3, ledakan wisata atau luar ruang. Keempat, ledakan konten. Yang kelima, ledakan kolaborasi. Yang keenam, ledakan kecerdasan. Ketujuh, ledakan artifisial. Kedelapan, ledakan useless. Kesembilan, ledakan non-degree. 10, ledakan open scansi. Ledakan lainnya. Yang pertama, investor baru. Yang kedua, great resignation. Ketiga, ledakan-ledakan lainnya. Saat ini kita sedang berada dalam 3 zona waktu. Yang pertama, 3 zona waktu yang terbelah 2. Yang kedua, membentuk 2 narasi yang berbeda, hari esok atau kemarin. Ketiga, kedua narasi bukan sekedar narasi, melainkan dibentuk struktur teknologi, proses, model bisnis, dan people yang berbeda. Ada 3 zona waktu. Ada masa lalu, hari ini, dan hari esok. Pertama, the past. Kedua, the future. Ketiga, the present. Banyak yang kita pelajari, salah satunya adalah yesterday is today, tomorrow is today, story of tomorrow. So, apa yang harus dilakukan? Pertama, putuskan di mana Anda berada. Kedua, mindset seperti apa yang ada di organisasi Anda. Ketiga, yang penting sebenarnya to stay relevant. 10 keterampilan pemimpin di era digital. Pertama, keluar dari perangkat masa lalu. Kedua, customer obsessed. 3, creating new stories. Keempat, exploration. Kelima, ecosystem building atau collaboration. Keenam, menguji kebenaran. Ketujuh, tim manajemen atau manajemen waktu. Kedelapan, mengatur ritme tidur. Kesembilan, profit table or benefit table.
Ke-10, stay relevant. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Digital disruption memang menjadi tantangan, namun bisa juga Anda jadikan cambuk untuk melakukan transformasi digital secara optimal. Martech Law merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu selalu bergerak secara eksponensial atau bergerak lebih cepat daripada perubahan dalam organisasi bisnis, sehingga akan muncul sebuah jarak yang cukup besar antara bisnis dengan transformasi digital yang ingin dituju. Lantas, bagaimana cara menutup jarak tersebut? Menurut Dr. Leonardus, hal yang bisa dan umum dilakukan oleh bisnis dalam menutup jarak ini adalah dengan menciptakan terobosan seperti dibentuknya gugus tugas yang dianggap mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital secara lebih cepat. Gugus tugas ini bersifat project-based, sehingga akan ada pemisahan antara eksploitasi dengan eksplorasi. Perubahan persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan. Bila semula bisnis berjalan dengan persepsi inside out, di mana produk atau jasa yang dipasarkan harus laku. Sementara kini, persepsi bisnis berubah menjadi outside in. Bisnis harus melihat kebutuhan dan demand dari konsumen, barulah bisnis bisa mulai memproduksi produk atau jasa tersebut. Lingkungan perusahaan harus dirombak. Selain persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan, lingkungan perusahaan juga harus dimodifikasi agar dapat menjadi tempat yang nyaman untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Dalam lingkungan kerja yang baik, harus ada tercipta kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan skill, bebas berkarya, dan membentuk nilai baru. Upaya yang harus dilakukan agar transformasi digital yang dilakukan berjalan dengan sukses dan tidak tersendat. Di tengah jalan, ada beberapa upaya yang perlu menjadi fokus utama sebuah perusahaan. Para petinggi perusahaan harus memiliki pemikiran serta rencana short term and long term agar performa bisnis bisa tetap terjaga, bahkan meningkat selama transformasi digital. Cara akselerasi transformasi digital. Dr. Leonardus memberi contoh kasus akselerasi transformasi digital yang dilakukan oleh PT Telkomsel. Dalam proses ini, ada 3 pilar utama transformasi digital. Pertama adalah kompetensi utama dari PT Telkomsel, yakni digital connectivity. Digital connectivity ini mencakup jaringan 2G sampai 5GB yang akan menyokong pilar kedua, digital platform. Untuk digital platform, PT Telkomsel secara intens bekerja sama dengan perusahaan lain sekaligus memperkuat kompetensi utama PT Telkomsel. Contohnya seperti personalized engine (LOT) dan Digi ADS, serta platform untuk analisis big data (link aja), AL dan RPA. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kompetensi utama PT Telkomsel demi meraih pasar yang lebih luas. Ketiga adalah digital service yang dibedakan menjadi 2 kategori, yakni menguntungkan bagi sisi enterprise dan bagi sisi konsumen. Dengan begitu, konsumen pun bisa menikmati lebih banyak layanan dari PT Telkomsel. Untuk bisa mengembangkan digital service, PT Telkomsel pun turut bermitra dengan
perusahaan OTT yang ada supaya layanan yang dihadirkan pun terjamin kualitasnya. Sekian ringkasan saya ucapkan terima kasih.